I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, saudara dan saudari yang sedang mengikuti kebaktian Minggu Sembahyang ini. Terima kasih karena Anda memilih channel ini. Tema kebaktian Minggu Sembahyang atau Minggu Doa kita kali ini adalah menjangkau dunia, kesetiaan dalam gaya hidup Kristen. Apakah kaitan di antara gaya hidup Kristen dan menjangkau dunia untuk Kristus? Banyak sebenarnya. Karena siapa kita sebagai orang Kristen dinyatakan melalui bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Apakah nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan kita? Bagaimana kita meluangkan masa dan sumber-sumber kita? Apakah jenis kehidupan yang kita sedang jalani? Apakah maksudnya menjadi orang Kristen? Ia adalah menjadi seperti Kristus, kata Ellen White. Dialah teladan kita, dan hanya melalui rahmat dan kuasa-Nya kita dapat setia kepada panggilannya. Ketika kita bersandar sepenuhnya pada Kristus dan firman-Nya. Saudara, sepanjang minggu ini kita akan meneroka beberapa topik yang sangat penting. Bermula dengan Alkitab sebagai asas untuk gaya hidup Kristen. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai kerajaan itu memberi tahu tentang kehidupan Kristiani. Dan bagaimana penurutan Kristen membimbing kehidupan kita. Kesehatan adalah aspek yang sangat penting dalam gaya hidup orang Kristen. Ketika kita melihat Kristus sebagai model kita, kita akan benar-benar terdorong dan mendapat inspirasi. Gaya hidup dan media Kristen dan seksualiti, serta kehidupan Kristen juga akan diberikan perhatian. Kita akan mengakhiri minggu yang istimewa ini dengan hidup di akhir zaman, gaya hidup Kristen dan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Saya berharap agar Anda akan bergabung dengan saya dalam meneroka hubungan di antara gaya hidup Kristen dan menjangkau dunia untuk Kristus. Marilah kita berdoa dengan rendah hati untuk ujian akhir Roh Kudus yang dijanjikan dan kuasa yang hanya Dia dapat berikan dan menolong kita menjalani kehidupan kita untuk Dia. Selamat menonton, Tuhan memberkati. Oke, mari kita berdoa dan tunduk kepala. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, penuh kasih kemuliaan. Terpuji nama Tuhan di surga dan juga di bumi ini. Dan sebelum kami mendengar firman Tuhan yang akan dikongsikan oleh hamba yang telah Engkau utuskan. Ya Tuhan, pelajaran yang kami dengar Tuhan, memberikan kekuatan kami.
iman kami, keteguhan, dan juga ya Bapa kesetiaan kami, sehingga kedatangan-Mu kedua kali dunia ini bila-bila masa Tuhan. Terima kasih Tuhan setia mendengar doa kami, ampun segala dosa kami, dan kiranya kami layak sebagai anak-anak-Mu Tuhan, dan setia saja pada saat ini dan sehinggalah kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih mendengar doa ini, sebab semuanya kami serahkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat sejahtera kepada kita semua. Pada kali ini kita akan mendengar satu pelajaran yang sangat menarik untuk kita renungkan dalam kehidupan kita seharian, yaitu bertajuk Firman-Mu pelita bagi kakiku. Alkitab sebagai asas untuk gaya hidup orang Kristen. Ia adalah masa yang sangat penting dalam hidup saya setelah menamatkan pengajian saya di Tacoma Academic di Maryland, Amerika Serikat. Saya memutuskan untuk melanjutkan pelajaran di LaSalle College, sekarang adalah University di California, yang terletak lebih kurang 4.100 km atau 2.600 batu jauhnya. Setelah saya menjalani fase kehidupan yang baru dan penting ini, ayah saya mengantar satu kad notis kepada saya dalam surat dengan petikan berikut yang ditulis dengan tangannya sendiri. Kuduskanlah dirimu kepada Tuhan pada waktu pagi. Jadikanlah sebagai pekerjaan pertamamu. Kiranya doamu akan seperti ini. Terimalah saya, ya Tuhan, sebagai milik-Mu sepenuhnya. Saya meletakkan semua rencana saya di kaki-Mu. Gunakanlah saya pada hari ini, pada pelayanan-Mu. Tetaplah bersamaku, dan biarlah semua pekerjaanku diselesaikan dalam-Mu. Ini adalah perkara yang bersifat harian. Setiap pagi, kuduskanlah dirimu atau Anda kepada Tuhan pada hari ini. Serahkanlah semua rancangan-Mu kepadanya untuk dilaksanakan atau diserahkan sebagaimana ia ditunjukkan oleh pemimpinnya. Oleh itu, hari demi hari,
Anda atau kita mungkin menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Dan dengan demikian, kehidupan kita semua akan terbentuk lebih dan lebih lagi seperti kehidupan Kristus. Saya bukan saja menghargai masa dan kepedulian yang ditunjukkan oleh ayah saya dalam membagikan kata-kata ini kepada saya, tetapi juga sangat bermakna untuk menerima pengajaran rohani yang begitu kuat dari roh nubuat. Sejak hari itu, perhatian saya tertarik kepada tulisan Ellen G. White. Saya menyimpan petikan tulisan tangan itu di dalam Alkitab saya selama bertahun-tahun, sehingga Alkitab yang berharga itu hilang. Saya telah meminta ayah saya untuk menulis semula petikan yang sama pada tahun yang lalu. Dan saya masih memiliki versi kedua tulisan itu di dalam Alkitab saya. Ia adalah petikan yang sangat bermakna dan peringatan dan akan keperhatian rohani ayah saya kepada saya. Jangan sesekali menolak fokus rohani Anda atau kepada kita dan meluangkan masa yang ditunjukkan kepada anak-anak Anda ataupun anak kita, dan ia akan memberikan dividen rohani melalui pengaruh dan kuasa Roh Kudus. Sementara kita menguduskan diri kita kepada Tuhan dan menyerahkan rencana kita kepadanya setiap hari, betapa pentingnya meluangkan masa untuk mendengar dia berbicara melalui Alkitab. Firman-Mu lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku, dalam Mazmur 119 ayat 105. Di dunia sekarang ini banyak falsafah manusiawi yang bersaing untuk menarik perhatian kita, yang akhirnya membawa kita ke jalan yang sangat gelap. Tetapi kepercayaan terhadap Tuhan terbukti Ia menerangi jalan kita dan memberi kita petunjuk ilahi yang boleh dipercayai. Ia memberikan dasar untuk membangun, memelihara hubungan dengan Yesus Kristus, dan untuk mempelajari apakah arti menjalani hidup yang Dia kehendaki untuk kita. Ia adalah firman Kristus yang hidup, kebenaran abadi yang melampaui semua budaya manusia dan menunjukkan kita kepada budaya surgawi. Ketika berhadapan dengan setan, Yesus dengan berani menyatakan manusia bukan hidup dengan roti saja, tetapi dengan setiap firman yang dikeluarkan daripada mulut Allah. Kita boleh lihat dalam Matius 4 ayat 4. Ini memberitahu kita bahwa setiap bahagian dari kitab suci adalah penting. Dan sementara kita tidak mendakwa bahwa Tuhan telah menentukan Alkitab itu dengan kata demi kata, kita menerimanya sebagai kitab yang diinspirasikan sepenuhnya oleh Roh-Nya. Petrus menjelaskan hal ini dengan jelas. Dengan demikian, kata-kata nubuat yang ada pada kami menjadi lebih jelas. Terimalah kata-kata nubuat ini seperti lampu yang bersinar di tempat gelap. Hanya fajar menyingsing dan bintang pagi terbit dalam hatimu. Karena nubuatan bukanlah lahir dengan kehendak manusia, tetapi disuarakan oleh orang ketika digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kata-kata dari Allah. Kita boleh baca dalam 2 Petrus 1 ayat 19 hingga 21. Sementara Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan untuk kita pada zaman sekarang, Kristus menunjukkan kuasa firman ketika Dia menyatakan, "Cucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran."
dalam Yohanes 17 ayat 17. Di dalam sebuah dunia di mana kebenaran dianggap relatif, berdasarkan pengalaman hidup seseorang Kristus, dengan berani menyatakan bahwa firman-Nya, Alkitab, adalah kebenaran yang kokoh dan tidak dapat diubah. Melalui kuasa Roh Kudus-Nya, kebenarannya bekerja di dalam hati kita, mengubah dan menguduskan kita. Inilah sebabnya mengapa Alkitab adalah dasar kepada gaya hidup orang Kristen. Ini mendefinisikan bagi kita apakah artinya menjadi pengikut Kristus. Kita boleh lihat dalam Matius 5. Ia memberikan kita teladan ilahi dan mengungkapkan bahwa jalan pengkhianatan syarat dengan penderitaan. Dalam Amsal 13 ayat 15, kita boleh baca di sana sebagai rujukan kita. Ia memberikan kita kebijaksanaan abadi, menjadikan kita kebijaksanaan untuk diselamatkan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Namun cukup sederhana sehingga seorang anak kecil pun dapat memahaminya. Melalui sejarah dan nubuatan, kita boleh lihat tentang bagaimana Tuhan memimpin di masa lalu dan memberi jaminan bahwa apa yang terjadi akan dikotakannya. Dalam Yosua 21 ayat 45 dan 2 Korintus 1 ayat 20. Kita boleh baca di sana sebagai rujukan kita. Melalui lebaran-lebaran kitab suci, kita mempelajari tentang asal-usul dan nasib kita. Dalam Kejadian 1 ayat 1, dalam Wahyu 21 ayat 1 hingga 7, dan Wahyu 22 ayat 17. Kita dapat mengenali Tuhan melalui Alkitab dan doa. Jika Anda mahu berkenalan dengan Juru Selamat, pelajarilah kitab suci. Itu sangat penting untuk kita semua. Kita diberitahu dalam buku Step of Christ, isikanlah seluruh hati kita dengan firman Tuhan. Ia adalah air kehidupan yang menghilangkan dahaga yang membara. Ia adalah roti hidup dari surga. Ellen White menjelaskan, Alkitab tidak hanya ditulis untuk para sarjana sahaja. Sebaliknya, ia juga adalah untuk orang biasa. Kebenaran besar yang diperlukan untuk penyelamatan telah dibuat dengan sejelasnya, bagaikan mentari di tengah hari, dan tidak ada sesiapa yang akan tersilap dan tersesat kecuali mereka yang mengikuti pertimbangan mereka sendiri dan bukannya kehendak Tuhan yang terang-terangan. Dia kemudian memberikan amaran kepada kita. Kita tidak boleh mengambil kesaksian dari sesiapapun setiap apa yang diajarkan oleh kitab suci, melainkan harus mempelajari firman Tuhan untuk diri kita sendiri. Kaidah ini disokong oleh pendekatan Alkitabiah sejarah ataupun Alkitabiah tata bahasa untuk membaca firman Tuhan. Seperti yang dijelaskan dalam dokumen Kaidah Mengkaji Alkitab yang dipilih oleh gereja sedunia. Kaidah mengkaji Alkitab yang diperiksa dengan teliti ini memungkinkan Alkitab menjadi satu pentafsirannya sendiri, bukan individu atau budaya. Karena kaidah kritikal dalam kajian Alkitab mendorong pembaca untuk melakukan hal seperti itu. Kaidah ini dijelaskan lebih lanjut di dalam buku The Great Controversy. Bahasa Alkitab harus dijelaskan dengan sesuai maknanya yang jelas, kecuali simbol dan angka digunakan.
Sekiranya manusia menerima Alkitab tepat sebagaimana yang dibacanya, jika tidak ada guru palsu untuk menyesatkan dan membingungkan pikiran manusia, satu pekerjaan akan diselesaikan yang akan membuat para malaikat berduka cita dan akan membawa beribu-ribu orang kepada Kristus yang kini sedang mengembara di dalam jalan yang tidak benar. Selama berabad-abad, para lelaki dan wanita yang beriman telah mengambil resiko yang besar dalam menerima Alkitab tepat seperti yang dibacanya. Bahkan ada yang mengorbankan hidup mereka demi kesetiaan mereka kepada kitab suci. Hari ini, buku itu sendiri sudah tersedia. Setiap tahun lebih daripada 100 juta Alkitab dicetak, dan YouVersion, aplikasi Alkitab yang boleh dimuat turun melalui yang telah mempunyai lebih daripada 100 juta jumlah muat turun. Ini adalah tambahan kepada banyak versi dalam talian yang lainnya yang tersedia. Yang jelas, ramai orang percaya bahwa adalah penting untuk memiliki Alkitab. Tetapi ramai orang yang percaya bahwa adalah penting untuk membacanya, merenungkannya, dan mengikuti nasihatnya. Orang-orang Yahudi pasti berpikir seperti itu. Orang Yahudi di situ lebih mulia rohaninya daripada yang ada di Tesalonika, karena mereka menerima firman Allah dengan amat sukacita dan menyelidiki kitab suci untuk memastikan setiap kebenaran yang dituliskan oleh Paulus dalam Kisah 17 ayat 11. Kita boleh baca di sana. Kita juga boleh melakukannya pembacaan Alkitab setiap hari ditambah dengan doa. Ini sangat penting. Membaca Alkitab setiap hari dan ditambah dengan doa adalah asas kepada pengalaman rohani kita. Sekiranya kita tidak berhubungan dengan surga, adalah mustahil bagi kita untuk berkembang secara rohani. Kita boleh lihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi adalah keistimewaan bagi kita untuk menjangkau kepada Tuhan setiap hari, mengetahui bahwa Dia rindu untuk bersama dengan kita. Saya coba untuk memulakannya setiap hari dengan berlutut ketika saya bangun dari tempat tidur. Saya meletakkan diri saya di tangan Tuhan, memohon kebijaksanaan dari Roh Kudus dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah gagal dalam menentukan ataupun dalam ketentuannya untuk kita. Saya coba untuk membaca Alkitab dengan cara sistematik dengan mengikuti rancangan pembacaan Believe His Prophet, dan dari bagian-bagian Alkitab yang lain diikuti oleh roh nubuat. Saya juga merasa bahwa adalah sangat berguna untuk mempelajari dan pelajaran Alkitab sekolah sahabat dewasa dan bentuk-bentuk sumber pelajaran yang lain yang memperkuatkan perjalanan seseorang dengan Tuhan. Saya selalu berdoa sebelum membaca firman Tuhan, karena mempelajari Alkitab tidak boleh dilakukan tanpa doa. Ini sangat penting. Mempelajari Alkitab tidak boleh dilakukan tanpa doa. Itu harus kita ingatkan. Memohon bimbingan dari Roh Kudus. Saya sangat berterima kasih untuk firman yang tertulis itu, yang merupakan penjelmaan dalam bentuk tulisan dari firman hidup, yaitu Yesus Kristus.
Sebagai seorang Kristen Seventh-day Adventist, jangan sesekali membiarkan sesiapapun menghalang kita daripada pentingnya mempelajari firman Tuhan yang diilhamkan dan sudah dituliskan itu yang setiap hari. Minumlah di dalam kebenaran Alkitab yang mendalami dan arahan yang terdapat di dalam Roh Nubuat. Kehidupan rohani kita, ataupun Anda, pasti akan diperkayakan lagi. Ketika kita bersahabat dengan Tuhan, Dia akan mengubah kita. Seperti yang Dia lakukan dengan Henokh. Apabila kita berjalan setiap hari bersama Dia, di dalam kehidupan bekerja yang aktif, Henokh dengan tegas mempertahankan pergaulannya dengan Tuhan. Apabila pekerjaannya menjadi semakin besar dan semakin menekan, doanya juga menjadi semakin kuat dan semakin bersungguh-sungguh. Dia akan mengasingkan dirinya, menghabiskan satu waktu di dalam kesunyian, kelaparan, kehausan akan pengetahuan ilahi yang hanya dapat disampaikan oleh Tuhan sahaja. Melalui pergaulannya dengan Tuhan, Henokh semakin hari semakin dapat mencerminkan image ilahi. Kita juga harus berjalan bersama Tuhan. Ketika Dia melakukan ini, wajah kita akan disinari oleh terang kehadirannya. Kita akan berbicara mengenainya, kuasanya, dengan mengatakan puji Tuhan. Tuhan itu baik dan firman Tuhan itu adalah baik. Dan mereka yang akan diubahkan pada zaman akhir nanti, mereka adalah yang bergaul dengan Tuhan di bumi. Betapa luar biasanya hak istimewa yang kita miliki untuk bergaul dengan Tuhan setiap hari melalui kaidah yang Dia sudah berikan. Dan sungguh satu kegembiraan untuk mengetahui bahwa satu hari nanti Dia akan datang untuk membawa kita pulang. Dan itu saja pelajaran yang kita boleh pelajari pada kali ini. Saya berharap kita boleh faham dan boleh mengaplikasikan pelajaran itu untuk kehidupan kita seharian dan memperkuatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan semasa kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Dan akhir kata, sebelum pelajaran akan ditutup, saya senang sekali untuk membawa kita semua dalam doa, dan saya akan pimpin kamu dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala dan saya akan berdoa untuk kita semua. Tuhan yang bertetap dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Bapa karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga kan Engkau tidak pernah meninggalkan kami setiap walaupun sesaat pun ya Bapa. Tapi kami adalah umat yang berdosa. Kami sering lupa akan pengajaran-Mu. Dan biarlah Bapa kami beri petunjuk untuk memahami apa-apa yang terkandung di dalam Alkitab supaya itu menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kami semasa kami berada di dunia ini, dan juga dapat memantulkan image ilahi kepada semua orang yang belum mengenali Engkau ya Bapa. Sekali lagi Bapa, kami menjemput Engkau di tengah-tengah kami, bimbinglah kami para ya Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati kami setiap satu persatu, dan kepada seluruh anggota Adventist Sabah ini kiranya Engkau terus memberkati mereka, kesehatan mereka, segala pekerjaan mereka, Engkau memberkati ya Bapa. Sekali lagi Bapa, kami meminta ampun akan segala dosa pelanggaran kami yang kami lakukan sepanjang hari ini dan beberapa hari yang lalu. Kiranya kami diampuni dan dimuliakan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami dengan rendah hati tunduk di hadapan-Mu dan menyerahkan doa ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami semua. Amin.
sadari hidup ini penuh dengan penderitaan. Kan ku hadapi semuanya dengan ketabahan hati. Oh Tuhan, tunjukkan jalan kepadaku, jangan kau biarkan aku bagaikan orang yang musafir, menjual segala harta milikku. Ku sadari hidup ini penuh dengan penderitaan. Kan ku hadapi semuanya dengan ketabahan hati. Oh Tuhan, tunjukkan jalan kepadaku, jangan kau biarkan aku bagaikan orang yang musafir, menjual segala harta milikku. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence